Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsul Ramli dalam channel pengadaan Samsul Ramli. Hari ini kebetulan saya sedang berada di Kabupaten Blitar. Nah, kebetulan saya berada di Komplek Candi Panataran, Kabupaten Blitar. Maka kita akan coba mengisi konten terkait dengan pengadaan barang jasa. Rasanya sayang ya kalau misalkan tidak dimanfaatkan. Materi pertama yang akan kita bahas adalah kita mau meng-clear-kan dulu nih kebijakan tentang peningkatan produk dalam negeri. Karena masih banyak pemahaman-pemahaman yang keliru terkait dengan produk dalam negeri ini. Yang misalkan pertanyaan yang sering ditanyakan adalah yang wajib itu apa sih? TKDN yang wajib, PDN yang wajib, atau seperti apa? Nah, untuk membahas itu ada beberapa hal yang harus kita urai dan mudah-mudahan bisa solve di beberapa episode ya. Episode pertama ini, episode pertama di Kabupaten Blitar di Candi Panataran ini akan saya isi dengan membahas tentang bahwa di dalam konsep produk dalam negeri itu ada konsep barang, ada konsep gabungan barang, ada konsep juga jasa, dan kemudian ada juga yang disebut dengan gabungan barang dan jasa. Nah, hal ini harus kita pahami. Karena apa? Kita tidak bisa mengurai tentang kewajiban P3DN atau mengurai atau menganalisa tentang produk dalam negeri kalau kita tidak memahami bahwa ternyata ada loh definisi atau teori tentang bahwa kita harus memisah dulu. Apakah kebutuhan kita ini adalah kebutuhan barang tunggal? Apakah kebutuhan barang gabungan? Jadi di dalam satu paket itu tidak bisa dipisah-pisahkan, harus terdiri dari beberapa produk barang. Kemudian apakah ini produk jasa? Itu juga bagian, karena di jasa ini juga tidak bisa kita pisahkan dari komponen-komponen barang. Nah, inilah kemudian pentingnya kita memahami bahwa yang disebut dengan TKDN itu tingkat komponen, bukan tingkat kandungan ya. Kandungan tingkat komponen dalam negeri. Jadi yang benar seperti itu. Jadi di jasa itu ada komponen personil, ada komponen peralatan. Komponen peralatan bisa jadi produk barang. Komponen material juga menjadi komponen barang gitu ya. Nah, ini nanti akan menjadi struktur yang penting dalam kita memahami kebijakan P3DN. Kemudian ada juga jasa digabung dengan barang atau barang digabung dengan jasa, artinya gabungan barang dan jasa. Jadi pada episode pertama ini saya ingin menyampaikan identifikasi dulu kebutuhannya. Misalkan kalau di tahapan pengadaan, di saat perencanaan pengadaan, PA, KPA, PPK itu mengidentifikasi kebutuhannya ini kebutuhan barang tunggal kah? Kemudian dipaketkan sebagai paket barang tunggal, atau kebutuhannya ini apakah kebutuhan barang gabungan? Barang gabungan ini adalah kita lihat dalam satu paket pengadaan terdiri dari beberapa barang yang memiliki komoditas grup yang sama atau kelompok komoditas yang sama. Nanti kita bisa buka tuh KBKI, komoditas baku, klasifikasi baku komoditas Indonesia. Ini juga nanti akan menunjukkan, kenapa di dalam proses pengadaan barang jasa lainnya itu yang diminta adalah pengalaman pada grup divisi atau divisi dan grup di KBKI, bukan di klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Ini juga akan menjawab itu. Tapi intinya, jika di dalam satu komoditas itu terdiri dari beberapa barang yang kemudian dipaketkan, maka ini juga perlakuannya berbeda, gitu ya. Perlakuannya berbeda dengan barang tunggal. Nah, kemudian ada juga gabungan barang dan jasa. Nah, ini juga akan berbeda juga perlakuannya, karena gabungan barang dan jasa itu nanti tingkat komponen dalam negerinya itu kan dihitung dari gabungan. Nah, nanti komponen-komponennya apa nanti kita akan bahas di next selanjutnya. Tapi intinya setidaknya ada 4 hal yang harus diidentifikasi awal di perencanaan, yaitu apakah kebutuhan kita ini di paketnya adalah paket pengadaan barang tunggal, atau paket pengadaan barang gabungan, atau paket pengadaan jasa, atau paket gabungan barang dan jasa. Baru nanti kita akan berbicara tentang tingkat komponen dalam negerinya.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bahan awal untuk kita mulai belajar memahami apa yang disebut dengan produk dalam negeri. Saya Samsul Ramli dari halaman Candi Penataran. Salam pengadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.